Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh-sungguh memperhatikan dan peduli dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu firman yang akan kami renungkan saat ini, biarlah Roh Kudus memberikan penjelasan makna dalam hidup kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 6 November 2025 tertulis dalam Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan satu pergumulan dari Nabi Daniel ketika dia melihat kehancuran yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, umat Israel, di mana bangsa ini selain di dalam pembuangan di kota Babil, mereka melihat kehancuran Yerusalem sebagai tempat atau kota kebanggaan mereka, di mana Yerusalem yang mereka banggakan selama ini adalah kota di mana Tuhan telah memberikan kepada mereka kenyamanan, keamanan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa, dan mereka sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka ketika mereka selalu beribadah di tengah-tengah bait yang sudah dibangun, yaitu bait Allah yang oleh Raja Salomo, sehingga mereka semakin melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap kehidupan mereka. Namun saudara-saudara yang kekasih, mereka tidak melihat lagi dan merasakan lagi bahwa mereka melihat kota ini yang begitu indah, damai, dan memberikan yaitu satu kenyamanan. Karena mereka sendiri yang menyebabkan mereka tidak merasakan berkat ataupun sukacita daripada Tuhan. Karena atas pelanggaran mereka, ketidaktakutan mereka lagi kepada Allah, bahkan mereka jauh melakukan perbuatan mereka menyembah yaitu ilah-ilah yang merupakan kebencian Allah atau disebut dengan perbuatan yang berzina, yang tidak setia dengan perjanjian hidup mereka dengan Allahnya, Allah Israel, yang dianggap merupakan satu pasangan hidup di dalam iman mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang dikatakan firman Tuhan ini, di mana Daniel berdoa karena dia mengakui akan dosa menyebabkan mereka tidak menikmati lagi berkat, sukacita, dan kenyamanan, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang selama ini mereka rasakan. Nah, hal ini juga saudara-saudara yang kekasih bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita dapat merasakan bagaimana perbedaan ketika kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akhirnya kita akan mengalami suatu kehancuran. Namun saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, Allah tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu dalam firman hari ini, mari kita mengakui segala kesalahan kita, kehilapan kita, dosa kita, dan Allah akan setia dan adil. Dan Dia tetap dapat mengembalikan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di dalam doa kita, seperti dikatakan Daniel, biarlah kita berhadapan dan bertobat kepada Allah, dan kita tetap mengatakan bahwasanya bukan karena jasa-jasa kita ataupun kehebatan kita dalam hidup kita, tetapi karena berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah
Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara, kita tetap percaya di tengah-tengah pergumulan kita, kesalahan kita, ataupun apapun kita hadapi, bahwa kasih sayang Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami selalu menyadari akan berbagai kesalahan kami. Dan kami harus tetap setia kepada Tuhan. Sebab kasih sayang Engkau ya Tuhan sungguh berlimpah-limpah bagi hidup orang yang setia dan percaya dan takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.